Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Kami telah jelaskan bagi manusia di dalamnya melalui banyak perumpamaan. Karena sungguhnya perumpamaan itu lebih mendekatkan pengertian ke dalam hati dan lebih meresap di dalamnya. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwajil la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Al-Quran dengan bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Bahkan Al-Quran itu bahasanya jelas, gamblang, dan terbukti kebenarannya, supaya mereka merasa takut dengan peringatan yang terkandung di dalamnya dan tergerak untuk mengamalkan apa yang dijanjikan di dalamnya. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasakisuna wa rajulan salama lirajuli hal yastawiyani masala alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Jika satu orang budak dimiliki dua majikan, para pemiliknya bersengketa mengenai budak tersebut yang dimiliki oleh mereka secara perseroan di antara sesama mereka. Lalu ada seorang budak yang tidak seorang pun yang memilikinya selain pemiliknya. Apakah kedua budak itu sama? Sebagai jawabannya tentu tidak sama antara budak ini dan budak yang sebelumnya. Sebagaimana tidak sama antara orang musyrik yang menyembah Tuhan-Tuhan selain beserta Allah, dan antara seorang mukmin yang ikhlas yang tidak menyembah selain hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Maka mana mungkin bisa sama antara yang ini dan yang itu? Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang dijadikan pegangan dalil oleh Abu Bakar As-Siddiq di saat Rasulullah wafat, hingga manusia sadar bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah wafat. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Kelak kalian akan pindah dari dunia ini sebagai suatu kepastian yang tidak dapat dihindari. Lalu kalian dihimpunkan di hadapan Allah di negeri akhirat. Kemudian kalian akan berbantah-bantah sehubungan dengan apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia menyangkut masalah tauhid dan syirik di hadapan Allah nanti. Lalu Allah akan memutuskan perkara di antara kalian dan memenangkan perkara yang hak. Dia adalah yang Maha Pemberi keputusan, lagi Maha mengetahui. Selanjutnya Allah akan menyelamatkan orang-orang mukmin yang mukhlis, lagi selalu mengesahkan Allah, dan mengajak orang-orang kafir yang ingkar musyrik lagi mendustakan kebenaran. Kemudian perlu diketahui bahwa sekalipun konteks ayat ini mengenai orang-orang mukmin dan orang-orang kafir serta perihal perdebatan di antara mereka di negeri akhirat, sesungguhnya makna ayat ini pun mencakup setiap dua belah pihak yang bersengketa di dunia. Maka sesungguhnya persengketaan ini akan diulangi lagi di negeri akhirat nanti, lalu dilakukan peradilan oleh Allah yang Maha Pemberi keputusan. Allah berfirman ditujukan kepada orang-orang musyrik yang telah mengada-adakan kedustaan terhadap Allah dan menjadikan Tuhan-Tuhan lain besertanya. Mereka juga mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, dan mereka berkeyakinan bahwa Allah beranak, padahal Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka, dan Maha Tinggi dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Selain itu mereka mendustakan perkara yang hak, ketika perkara yang hak itu datang kepada mereka melalui lisan Rasul-Rasul Allah. Faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idza ja'ahu 'alaysa fi jahannama maswa lil kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Tiada seorang pun yang lebih zalim daripadanya, karena sungguhnya hal ini berarti dia telah melakukan dua kebatilan secara bersamaan, yaitu membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan mendustakan Rasul-Nya. Mereka mengatakan kebatilan dan menolak kebenaran. Bukankah di neraka terdapat tempat untuk orang kafir? Mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah dan mendustakan Rasul-Nya.
Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kebenaran ialah kalimat tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Dan yang dimaksud dengan orang yang membenarkannya ialah Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka menghindari perbuatan syirik. Lahum ma yasa'una inda rabbihim dalika jazaa'ul muhsinin. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik. Liyukafirallahu anhum aswa'al ladzi amilu wa yajziyahum ajrahum bihasanil ladzi kanu ya'malun. Agar Allah menutupi mengampuni perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di surga nanti, apapun yang mereka minta, mereka dapat memperolehnya. Inilah keadilan Allah. Beda nasib orang beriman dengan nasib orang kafir nanti. Betapa sayangnya Allah kepada orang-orang beriman, sehingga menutupi keburukan orang-orang beriman, dan membalas kebaikan dengan balasan yang jauh lebih baik dari amal baik yang mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.